Karena Allah itu gimana prasangka hambanya. Jadi yang kita yakini itu yang mana? Kalau yakin dengan sedekah rezeki saya lancar, ya harus sedekah. Yakin dengan berbakti sama ibu, rezeki saya lancar. Yakin tidak menyakitkan orang, rezeki saya lancar. Jangan yakin tidak menyakitkan orang, dirinya menyakitkan orang. Ya berarti melanggar yang diyakininya. Jadi yakin itu harus ditebus. Dengan apa Anda yakin? Yakinmu apa? Yakinmu lakumu apa? Jadi yakin itu harus ada laku. Apa yang kita lakukan kemudian menjadi sebuah keyakinan. Yakin dengan sedekah, rezeki saya lancar. Ya jangan harus sedekah. Udah yakin dengan sedekah, dia nggak sedekah. Tapi jangan dipikir. Jangan dipikir. Semuanya mainnya hati. Dia Kang Mas makin nur, makasih. Kalau yakin itu bahasanya sudah tidak dipikir lagi. Dia mainnya main batin, main hati. Kayak orang makan, keluar lewat bawah. Minum, keluar lewat bawah. Itu kan nggak dipikir. Ya udah, makan, kenyang, ya langsung buang. Kalau waktunya. Jadi nggak dipikir dulu, nggak dicari lagi. Enggak. Apapun yang sudah menjadi kerentek batin, pengen ngasih. Nah, kurang lebih seperti itu. Yakin dan percaya dengan perbuatan baik, namun juga doa tadi. Kadang itu mengingatkan kita, selama ini kita nggak pernah doa leluhur. Nggak pernah doa leluhur kita, nggak pernah doa lingkungan wilayahnya, desanya, kecamatannya, kabupaten, provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Nggak pernah didoakan. Kita merdeka karena leluhur. Tinggal doa aja males, tinggal doa aja enggak. Nah ini pola-pola yang kurang pas. Karena kita dikasih kemerdekaan dari leluhur, ya minimal setiap satu hari itu sekali doa leluhur, termasuk sampai pahlawan kemerdekaan. Karena kita hidup enak ini dari para leluhur. Kita ada juga dari para leluhur. Coba kalau di negara perang, nggak bisa kita ngopi nyantai kayak gini. Mau ngopi sebentar takut bom, tidur sebentar ada bom, tidur sebentar. Kalau negara perang, kita alhamdulillah negara Indonesia yang penuh damai sejahtera ini, kita bersyukur sama Allah. Kok yondilalah kita dijadikan orang Indonesia. Makanya bersyukur terus ya Allah, matur suwun kulo dadi wong Indonesia ya Allah. Jadi kalau sudah mengetahui nikmatnya hidup, mengetahui tempat, mengetahui ekonomi, mengetahui keluarga, alhamdulillah ya Allah saya punya istri ini ya Allah, alhamdulillah saya punya anak ya Allah, alhamdulillah saya punya kerjaan ya Allah, alhamdulillah saya tinggal di Mustika Tiga Raksa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, semuanya alhamdulillah. Ya Allah saya punya motor ini, ya Allah saya punya sepeda ini, ya Allah saya punya mobil ini, ya Allah, alhamdulillah saya punya karyawan ini, ya semuanya alhamdulillah semuanya. Kalau udah kita benar-benar di hati kita yang mensyukuri nikmat, alhamdulillah semua. Kamas rahmat, kamas hatta, matur suwun. Nanti kalau setelah itu, ya ditambah oleh Allah. Kalau sudah alhamdulillah terus, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa bersyukur akan ditambah nikmat, siapa kufur akan ditambah azab. Jadi kita tuh PR kita tuh bersyukur terus saja. Bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Itu dengan lisan. Bersyukur itu ada 3, dengan lisan, dengan harta, dengan rasa. Harta kita sebagian kita sampaikan kepada yang berhak. Kemudian di hati kita penuh bersyukur sama Allah, matur suwun ya Allah, matur suwun ya Allah. Di hati kita nggak ada ngeluh lagi, nggak ada ngeluh, nggak ada gerundel. Kadang-kadang kita ngomong, aduh, ini salah, iya saya salah, maaf ya Allah saya salah, maaf teman saya salah. Waduh, nanti kadang-kadang saya juga ada gitu, langsung hati mengingatkan, salah. Contoh, pas ada hajatan hujan lagi, ya Allah ngatur hujan ya, alhamdulillah hujan, tapi udah habis hujan ini ya Allah, pinggirin ya Allah, wah hujan sebentar aja terus minggir ya gitu. Pas kemarau panjang mintanya hujan, kemarau panjang sampai sholat minta hujan, pas hujan ngeluh. Atau dibaliknya, pas jemur nggak kering-kering, kebalikannya juga sama. Minta hujan dikasihnya panas ngeluh, minta panas dikasihnya hujan ngeluh. Ya Allah ngatur hujan ya alhamdulillah hujan, alhamdulillah panas. Jadi alhamdulillah semuanya, nggak boleh nyalain Allah. Apapun alhamdulillah, karena Allah itu memberi yang terbaik. Kalau kita sadar dan menyadari, nanti yang terbaik, apapun yang terbaik,
Waktu saya pertama itu pesan rumah yang pertama, eh, waktu saya pesan rumah itu tahap pertama. Kok tiba-tiba saya dipindah tahap kedua. Tadinya saya mau komplain, tapi hati saya bisikin. Nah, ikutin kata hati itu. Ikutin kata hati kita bisikin. Nggak usah komplain, udah nerima aja. Nah, nerima yang pandemi itu termasuk keren. Setelah tahu kejadiannya, ternyata tahap 1 banjir, tahap 2 nggak banjir. Masya Allah, ya Allah, terima kasih. Gitu. Makanya Allah itu tidak akan menempatkan kita tempat yang salah. Allah tidak akan ngatur kita salah. Kalau kita sudah menemukan kalam gerak, kalam ucap, kalam pikir, kalam rasa, dan kalam tulis. Kalau semuanya di dalam diri kita sudah menemukan kalam dari Allah, insya Allah semuanya serba pas. Dilalah kalau orang Jawa bilang, dilalah. Tinggal kita buktikan, yo dilalah aja. Kayak Werkudara mau diceburin samudra supaya dia itu mati karena perintah gurunya. Malah bukan mati, malah ketemu Dewa Ruci. Itu saking jujurnya orang, saking baiknya orang. Nah kita juga begitu, kalau orang baik itu mau ditipu, mau dibohongi, ketemunya mujur aja. Suatu ketika pernah ada yang nyalain saya, nyakitin, sampai akhirnya minta maaf rumah saya. Padahal saya itu nggak pernah bales, dijahatin, nggak pernah bales, diapain, nggak pernah bales. Akhirnya tanya, Mas rumusnya apa? Padahal jenengan tuh tak sakitin. Ya jangan dipikir, udah pasain aja sama Allah. Yang terbaik dari kita adalah gerakannya Allah. Nanti kalau sudah waleh lah ya minta maaf sendiri. Jadi kalau bisa orang itu ngalah ya, sampai nggak bisa dikalahin. Jadi ngalah sampai nggak bisa dikalahin, sampai bingung yang musuh kita sampai bingung. Itu kalau bisa seperti itu, ngalah tapi nggak bisa sampai dikalahin kita itu. Itu indah orang jadi orang begitu. Nanti endingnya menang. Ngalah itu kan pergi ke Allah. Jadi orang itu apapun libatkan Allah dalam setiap persoalan. Senyum aja, itu juga ibadah. Gak ada orang senyum juga gak apa-apa. Senyum sama Allah. Kalau saya kan memang orang aneh. Jadi kadang-kadang senyum sendiri, makasih ya Allah. Ya sendiri, makasih ya Allah. Ngono kuwi, makasih ya Allah. Yang saya bilang hari ini tadi, ya Allah makasih sepedanya udah engkau datengin di depan rumah saya. Karena sekarang itu apa-apa enak, apa-apa udah datang di rumah kita. Jadi kalau ada pengamen datang ke rumah kita, jangan bilang enggak, jangan. Tanggap, kasih 2.000 minimal. Jadi Allah menggerakkan, kita ini suruh bersedekah. Ada pengamen, suruh sedekah tukang ngamen. Ada Pak Oga, suruh sedekah Pak Oga. Ada pengemis, suruh sedekah pengemis. Jangan, maaf, jangan, nggak boleh. Kalau kita maaf, berarti mau didatengin rezeki dari Allah, kita minta maaf. Ya minimal lain kali ya, kalau nggak punya duit lain kali ya, atau yang punyanya apa dikasih. Kalau jangan pernah menolak. Nanti kalau menolak kita juga menolak rezeki dari Allah. Dan itu semua ada masanya. Orang minta sampai nggak berani minta ada masanya. Karena saya pernah ketemu seseorang itu lumpuh 2 tahun. Ketemu seseorang sekarang kaya. Dia itu lumpuh 2 tahun, kemudian saya datang, saya tanya rahasianya jadi pengusaha. Kemudian saya tanya, Kang Mas, rahasianya jadi pengusaha sukses apa rahasianya? Terus dia cerita sama saya, rahasianya bersedekah Mas. Saya dulu lumpuh 2 tahun Mas. Ada yang bilangin guru saya, siapapun yang datang, tolong dikasih. Walaupun orang yang datang itu terus. Selama 2 tahun itu, mau ngasih terus dia. Dan saya tanya, yang ngasih tahu guru sampean siapa? Guru saya Mas ini. Lah Mas ini itu sering ngobrol dengan saya gitu. Jadi saya ketawa. Kadang-kadang Gusti Allah itu menyiapkan kita dibikin lucu gitu. Siapa yang ngasih tahu? Mas ini. Mas itu tadi sering ketemu kita, sering ngobrol dengan kita. Makanya sirkulasi atau dunia sedaun kelor itu seperti itu. Setelah ngasih 2 tahun terus, yang terakhir ngasih, dia langsung sembuh dari lumpuhnya. Jadi siapa yang memberi pasti menerima. Makanya yang dikatakan as-shadaqatu min dawil bala itu benar. Memberi atau sedekah itu menghilangkan bala itu benar. Betul itu. Makanya terus-terus seringlah memberi, minimal memberi senyum, memberi doa,
memberi apa yang kita punya diberikan kepada orang lain. Nggih, matur suwun Kang Mas Jeli, pangling banget Pak J, makasih. Kang Mas Fadia Inovasi, makasih. Mas Mbak Maria Angel Purba Angel. Mbak Maria Angel Purba, makasih nggih. Angel itu malaikat. Alhamdulillah turun malaikat. Mbak Kang Mas Iqbal Nur, matur suwun. Mbak Ji, makasih. Mbak Estiulala, makasih. Kang Mas Rahmat Jambi, mantep Mas. Nggih, matur suwun Kang Mas Rahmat Jambi, sehat selalu, berkah selalu. Mbak Eva Fana, kangen banget nggih, makasih. Mbak Triksi, makasih. Mbak Via, makasih. Kang Mas fotoin Min, dengerin dia ngomong aja udah. Nggih, matur suwun, sehat selalu, berkah. Amin rahayu. Kang Mas Hatta, matur suwun. Kang Mas Bin, makasih. Mbak Resti, nggih, bukan mau dicekin, mau dicekin sama. Nggih, mau yang tadi udah, terima kasih nggih. Berdoa dan jangan ditanggapin, jangan banyak mikirin, nggih. Karena pikiran kita sendiri itu kebawa mimpi, nggih. Kang Mas Lestari, matur suwun alamku. Mbak Resti, nggih, salam. Mas Nendi, makasih. Mas Bian, makasih Bandung, nggih. Mas Ran, makasih. Mas Nendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Kang Mas Syekh DRG Haji Sidik, anak soleh solehah seperti apa wajib mendoakan orang? Apa wajib mendoakan orang? Nggih, Kang Mas Haji mendoakan anak yang soleh. Artinya kita ini sebagai orang tua, selain mendidik anak kita soleh solehah, juga membuat anaknya orang lain soleh dan solehah. Jadi selain anak kita sendiri juga anaknya orang lain. Nggih, Kang Mas alap-alap matur suwun sampun hadir nggih dari Jateng. Assalamualaikum, hadir Kang Mas menyimak ngaji rasa hati, semoga hati semakin sehat bahagia. Nggih, matur suwun, semoga hati kita selalu adanya Allah dan selalu yang nutupin minggir dengan sendirinya, meminggirkan supaya hati kita bersinar dan hati kita bisa menyinari wajah kita, bisa menyinari hati kita, bisa menyinari diri kita, kemudian bisa menyinari keluarga dan menyinari hati orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, Kang Mas alam-alam matur suwun, sehat selalu, berkah selalu. Nggih, Kang Mas DJ Dias Jawa Barat, Bang. Nggih, makasih, sehat selalu, berkah selalu. Kang Mas Dias, salam kenal nggih, salam kenal lagi. Kang Mas Edwin, makasih. Nggih, dari Pak Haji tadi nggih, sini bentar. Nggih, Kang Mas Wardi Priyadi, itu ilmu kirata. Nggih, itu kan ilmu kirata, nggih. Ilmu kirata mohon dibedah, saya baru dengar kali ini, nggih, matur suwun. Panglima nggih, matur suwun. Wah, sudah nggih. Kang Mas Bu Ian, makasih. Mbak Vidya Cairani, makasih. Nggih, Mbak Mila 03, matur suwun. Kang Mas Muhammad Tekin, salam Bandung, nggih, matur suwun. Domisili saya Tangerang, Tiga Raksa, nggih, matur suwun. Nggih, Nyai Ratu Kencono Sari 82, salam rahayu, salam warahmatullahi wabarakatuh, rahayu rahayu rahayu. Salam juga dari Tangerang Tiga Rasa yang dari Medan. Nggih, Ibu Ratu matur suwun, Nyai Ratu Kencono, sehat selalu, berkah selalu, nggih. Nggih, Kang anak soleh solehah yang seperti apa? Tugas kita sebagai anak, hanya berbakti. Anak kepada orang tua hanya berbakti, tidak boleh menyalahkan orang tua. Yang boleh menyalahkan orang tua adalah kakek dan nenek kita. Jadi tugas anak itu hanya berbakti. Berbakti, kalaupun bapak ibu ada salah, wajibnya cuma mengingatkan. Jangan nyakitin hatinya, jangan nyakitin hati pikirannya, jangan buat gelisah sedih orang tua kita. Karena intinya anak itu harus hanya berbakti. Tugas anak kepada orang tua hanya berbakti. Berbakti, ngopeni, nyenengin, bahagia, muliakan. Yang boleh nyalain orang tua kita, kakek dan nenek kita, karena anaknya. Jadi tugas anak hanya berbakti. Jadi doakan orang tua, bahkan leluhur kita. Mau sampai mau enggak itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Tugas anak hanya berbakti, mendoakan, menyayangi, apalagi selama hidup, ngopenin, bikinkan rumah, kasih duit banyak, sayangi kalau masih hidup. Kalau sudah tidak ada, sudah mendului kita, ya doakan, semua leluhur kita doakan. Jadi tidak
pandang ras, suku, agama dan golongan, mau agamanya apa, leluhur kita tidak mikirin agama, kita ke Allah. Jadi leluhur kita dulu agamanya apa, leluhur saya. Ya doakan aja dan yakinlah sampai doa kita sama leluhur itu sampai. Karena kaitannya kalau sudah batin itu kaitannya dengan Allah. Kalau doanya dengan batin kaitannya dengan Allah. Dan yakinlah doa kita sampai ke para leluhur kita gitu. Dan Allah akan ridho. Ya Kang Mas Kamilatul Zahra matur suwun. Kurang lebih kata Kang Mas Haji. Menurut saya seperti itu, tapi kalau menurut Kang Mas monggo. Jadi doakan dengan bahasa yang mengerti aja, karena Allah itu bahasanya bahasa apapun tahu bahasa kita. Bisikan hati aja Allah udah tahu. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16 kita berbisik Allah udah tahu. Jadi dengan bahasa apapun monggo kembali diri yang masing-masing. Kalau yang bisa bahasa Arab, yang nggak bisa bahasa Arab bahasa Indonesia, yang nggak bisa bahasa Indonesia bahasa Jawa, yang nggak bisa bahasa Jawa bahasa batin, Allah udah tahu. Jadi kalau tidak bisa bahasa apapun bingung, pakai batin kita aja, ya Allah. Allah udah maha tahu. Karena itu jawaban di surat Qaf ayat 16. Baru berbisik Allah udah tahu. Nggih kurang lebih kata singkatan Kang Mas. Kang Mas TSM Form 400 kapan? Nggih matur suwun. Kang Mas Headphone matur suwun. Nggih, yang belum saya sapa mohon maaf kalau yang kelewat ya. Nggih. Saya tak urut dari atas dulu biar nggak ada yang kelewat. Tadi kelewat banyak banget karena menerima tamu. Kang Mas Bincan, Mbak Bincan 3, Mbak Bincan. Nggih. Mbak Bincan matur suwun. Assalamualaikum Kang Mas, santun salam nggih. Kang Mas Bincan, Mbak Bincan sehat selalu berkah selalu. Matur suwun Mbak Bincan. Kang Mas Jik semangat nggih matur suwun. Mbak Empati makasih jenenge disingkat-singkat. Kang Jack makasih sehat selalu. Kang Mas Farli Sukanto makasih. Nggih, Mbak Rati makasih. Waduh, jalan terus. Aduh, salah. Waduh juga salah ini. Enggak boleh ngomong waduh. Waduh, jalan terus ini. Alhamdulillah jalan terus gitu. Karena Allah yang menggerakkan semuanya ini. Oke, Mas, kita coba dari atas dulu yang dari TikTok. Oke. Kita kebetulan masih ada di kerjaan. Matur suwun.